Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Gimana liburannya? Senang? Pasti senang ya. Pasti berpergian di rumah nenek, di tempat wisata. Nah, hari ini ibu mau mengabsen terlebih dahulu siapa yang hari ini tidak masuk ya. Nah, hari ini kita akan menceritakan tentang cerita rakyat yang berjudul Maling Kundang. Oke, kita lihat gambar berikut ya. Nah, ini adalah gambar tentang maling kundang. Kira-kira ada yang tahu nggak apa sih isi cerita maling kundang ini? Ada yang tahu? Oke, akan ibu ceritakan ya. Pada suatu hari, hiduplah sebuah keluarga yang di pesisir pantai yang berada di wilayah Sumatera. Keluarga itu mempunyai seorang anak yang bernama siapa? Maling Kundang. Nah, karena kondisi keluarganya yang memperhatikan, yang tidak punya apa-apa, kasihan sekali tidak punya apa-apa, akhirnya ayahnya Maling Kundang pergi ke negeri seberang untuk mencari nafkah untuk Maling Kundang dan ibunya. Karena mereka tidak mempunyai apa-apa, akhirnya ayahnya pergi ke negeri seberang tadi untuk mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-harinya. Namun besar harapannya Maling Kundang dan ibunya suatu hari nanti ayahnya pulang dengan membawa uang yang banyak yang nantinya dapat untuk membeli keperluan sehari-harinya. Setelah berbulan-bulan lamanya ternyata ayahnya tidak kunjung datang, tidak pulang. Dan akhirnya Maling Kundang dan ibunya merasa sangat sedih. Akhirnya mereka pupuslah harapannya. Setelah Maling Kundang beranjak dewasa, apa yang dilakukan Maling Kundang? Ayo, yang tahu angkat tangannya. Oke, ayo jawab. Aini. Nah, benar. Apa yang akan dilakukan Maling Kundang saat beranjak dewasa? Ia berpikir untuk mencari nafkah di negeri seberang seperti ayahnya. Karena dengan kondisi seperti itu, makanya Maling Kundang berpikir untuk mencari nafkah agar ketika kembali ke kampung halaman ia menjadi seorang yang kaya raya. Akhirnya Maling Kundang ikut berlayar bersama dengan seorang nakoda kapal dagangan di kampung halamannya yang sudah sukses. Selama berada di kapal, Maling Kundang banyak belajar tentang ilmu pelayaran pada anak buah kapal yang sudah berpengalaman. Nah, Maling Kundang belajar dengan tekun tentang perkapalan tersebut pada teman-temannya yang telah berpengalaman. Akhirnya Maling Kundang sangat mahir dan dalam hal perkapalan tersebut. Nah, untuk itu banyak pulau sudah dikunjungi oleh Maling Kundang sampai dengan suatu hari di tengah perjalanan tiba-tiba kapal Maling Kundang diserang oleh kapal bajak laut. Wah, kenapa ini? Semua barang dagangannya para pedagang yang berada di kapal tersebut dirampas oleh bajak laut. Bahkan sebagian besar awak kapal dan orang yang berada di kapal tersebut dibunuh oleh bajak laut. Maling Kundang sangat beruntung dirinya tidak dibunuh oleh para bajak laut, karena ketika peristiwa itu terjadi, Maling Kundang segera apa? Segera bersembunyi di sebuah gua kecil yang tertutup kayu. Nah, Maling Kundang terkantung-kantung di tengah laut hingga akhirnya kapal yang ditumpanginya terdampar di sebuah pantai dengan sisi tengah
yang ada maling kundang berjalan menuju desa yang terdekat dari pantai. Sesampainya di desa tersebut, maling kundang ditolong oleh masyarakat. Di desa tersebut setelah sebelumnya menceritakan kejadian yang menimpanya. Dia menceritakan, maling kundang menceritakan kepada mereka bahwa apa yang telah terjadi di kapal tadi, sehingga ia terdampar di tepi pantai tersebut, di tepi pantai desa tersebut. Nah, desa tersebut, desa tempat maling kundang terdampar itu adalah desa yang sangat subur. Ada sayur-sayuran yang banyak di sana, ada buah-buahan yang sangat banyak sekali, ikan, perikanan dan sebagainya, banyak sekali, sangat subur di sana. Apapun ada di sana, kayak pertumbuhan sayur-sayuran itu banyak. Dengan keuletan dan kegigihan dalam bekerja, sangat semangat dalam pekerjaannya, maling kundang kelamaan berhasil menjadi seorang yang sukses, seorang yang kaya raya. Ia memiliki banyak kapal dagangan dengan anak buah yang jumlahnya lebih dari 100 orang. Wah, banyak sekali ya. Setelah menjadi orang kaya raya, maling kundang mempersuting seorang gadis, menikahi seorang gadis untuk menjadi istrinya. Setelah beberapa lama menikah, maling kundang istrinya melakukan pelayaran dengan kapal yang besar dan indah, disertai anak buah kapal tersebut, pegawainya yang banyak sekali. Ibu maling kundang yang setiap hari menunggu anaknya, melihat kapal yang sangat indah masuk ke pelabuhan. Ia melihat ada 2 orang yang sedang berdiri di atas kapal. Ia yakin kalau yang sedang berdiri itu adalah anaknya, yaitu maling kundang berserta istrinya. Maling kundang pun turun dari kapal. Ia sambut oleh ibunya. Setelah cukup dekat, ibunya melihat belas luka di lengan kanan orang tersebut. Semakin yakin ibunya bahwa yang ia dekati adalah maling kundang. Maling kundang, anakku. Merasa, mengapa kau pergi begitu lama tanpa mengirimkan kabar? Katanya sambil memeluk maling kundang. Tetapi maling kundang, apa yang dilakukan maling kundang saat itu ketika dipeluk ibunya? Ayo, ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, coba angkat tangan. Iya, benar, Adit. Apa Adit? Iya, ketika dipeluk oleh ibunya, maling kundang melepaskan pelukan ibunya dan mendorong hingga terjatuh. Wanita tak tahu diri sembarangan saja mengaku-ngaku sebagai ibuku, kata maling kundang. Kundang pada ibunya. Maling kundang pura-pura tidak mengenali ibunya karena malu dengan ibunya yang sudah tua dan mengenai baju yang compang-camping. Wanita itu ibumu. Wanita itu ibumu, kata istrinya si maling kundang. Tidak hanya seorang pengemis yang pura-pura. Apa yang dijawab oleh maling kundang? Apa kira-kira? Ayo, ada yang tahu? Coba angkat tangan. Iya, benar sekali. Dia tidak mengakui ibunya. Dia tidak mengakui ibunya. Tidak. Ia hanya seorang pengemis yang pura-pura mengaku sebagai ibuku agar mendapatkan hartaku, sahut maling kundang kepada ibunya, kepada istrinya. Mendengar pernyataan dari perlakuan semena-mena oleh anaknya, ibu maling kundang sangat marah. Ia tidak menduga anaknya menjadi anak yang durhaka. Karena kemarahannya yang memuncak, ibu maling kundang mengadakan tangannya berdoa kepada Allah. Apa
yang dikatakan oleh ibunya? Siapa yang tahu? Angkat tangan lagi. Iya benar, Sinta. Bahwa ibunya itu mengangkat tangan berdoa kepada Allah dan berkata, oh Tuhan, kalau benar ia anakku, aku sumpahi aku sumpahi dia menjadi sebuah batu. Tidak berapa lama, kemudian angin bergembur kencang, badai dahsyat menghancurkan kapal Malin Kundang. Setelah itu, tubuh Malin Kundang perlahan menjadi kaku dan lama-lama akhirnya berbentuk menjadi sebuah batu karang. Nah, kira-kira pelajaran apa yang dapat kita ambil dari isi cerita si Malin Kundang tersebut? Ada yang tahu? Coba angkat tangannya. Oke, Edo, coba jawab. Apa jawabannya? Tidak boleh menjadi anak yang durhaka pada ibunya. Benar sekali. Nah, kenapa gak boleh durhaka pada ibunya? Kita itu tidak boleh durhaka pada ibu kita, karena di bawah telapak kaki ibu itu adalah surga. Ada yang mau masuk surga enggak? Mau semua kan? Iya. Dimana kita dari kecil diajarkan membaca, diajarkan main, kita disayangi oleh ibu, terus kita dibesarkan olehnya. Kita apa-apa selalu ibu selalu ada kan ya. Bagaimana kita menyayangi ibu menyayangi kita dengan tulus? Masa kita membalasnya dengan sikap yang seperti Malin Kundang tersebut? Jangan ya, tidak boleh. Nah, selain itu, ada yang tahu nggak kenapa Malin Kundang dikutuk menjadi batu? Yang tahu coba angkat tangannya. Ya Putri, coba jawab pertanyaannya. Ya kenapa? Karena menjadi anak yang durhaka pada ibunya. Iya benar sekali. Karena Malin Kundang telah durhaka pada ibunya, tidak mengakui ibunya, karena bajunya compang-camping dan mengatakan bahwa ibunya hanya menginginkan hartanya. Ya, karena Malin Kundang durhaka pada ibunya, makanya dikutuk menjadi batu. Nah, kira-kira apa watak Malin Kundang dari cerita tersebut? Coba angkat tangan lagi. Iya, coba Doni dijawab. Wataknya apa? Sifatnya itu bagaimana kepada ibunya? Jahat dan sombong. Iya, jahat dan sombong. Begitu jahat sekali ya. Dan sombong karena ia sudah sukses semena-mena dengan sikap dengan ibunya. Dan karena ia sukses, akhirnya tidak mengakui ibunya ya. Berpakaian compang-camping karena sudah tua ya. Kalian tahu ini cerita rakyat kisah apa? Coba lihat ya gambar tersebut. Oke, ini adalah cerita rakyat bawang merah dan bawang putih. Kalian pasti pernah mendengar ataupun membaca cerita bawang merah dan bawang putih ini. Kira-kira bawang putih dan bawang merah itu mempunyai sifat yang sama enggak? Mempunyai sifat yang sama enggak? Enggak, berbeda. Mereka mempunyai sifat yang berbeda, tidak sama. Kira-kira kalau bawang putih sifatnya gimana? Sifatnya iya baik. Sedangkan bawang merah sifatnya jahat.
Oke. Untuk hari ini bisa diambil pelajarannya ya, gak boleh melawan kepada kedua orang tuanya. Ya, dimana ibu itu telah membesarkan kita. Dan kalau tanpa ibu mungkin kita tidak bisa apa-apa, tidak bisa membaca, tidak bisa, nantinya tidak bisa menjadi orang yang sukses. Orang sukses itu karena apa? Karena doa ibu. Karena kita itu dipelajari ibu, ya. Dari kecil itu bisa membaca, menulis, disekolahkan. Dan sesama saudara kita tidak boleh jahat. Ya. Masa kita jahat sama saudara sendiri? Kita harus berbagi-bagi, saling menghargai, ya. Oke, untuk hari ini akhiri pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berjumpa besok lagi ya. Dadah.